Harapan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 dan nomor urut 03 untuk mendapatkan keadilan di Mahkamah Konstitusi kandas setelah seluruh dalil permohonannya ditolak. Komposisi hakim Mahkamah Konstitusi menjadi menarik untuk dicermati, mengingat adanya dugaan tekanan kepada Soehartoyo, Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus Ketua Majelis Hakim yang mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024. Dalam amar putusan yang dibacakan Senin 22 April kemarin, hampir seluruh dalil gugatan 01 dan 03 dinyatakan tidak terbukti secara hukum. Beberapa dalil lainnya dinyatakan kurang dapat meyakinkan hakim karena kurangnya saksi dan alat bukti. Majelis Hakim juga mengatakan seluruh dugaan pelanggaran dan kecurangan yang dilaporkan ke Bawaslu telah ditindaklanjuti. Sementara dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu yang tidak dilaporkan disebut hakim, pemohon telah melepas hak hukumnya. Pernyataan terkait kurangnya saksi yang dapat meyakinkan majelis hakim terkesan ambigu karena berulang kali hakim MK juga mengakui terbatasnya waktu yang dimiliki dalam proses sengketa PHPU. Bahkan menurut Bambang Wijoyanto, kuasa hukum Anies Rashid Baswedan Muhaimin Iskandar, hakim MK membatasi jumlah saksi yang bisa dihadirkan, yakni hanya 19 orang yang diperiksa dalam satu hari. Oleh karenanya, tidak tepat jika dikatakan kurang saksi untuk meyakinkan hakim. Terkait proses di Bawaslu, ada sejumlah laporan yang dinyatakan terbukti seperti di Sumatera Utara dan Kalimantan Barat. Anehnya, majelis hakim tidak menganggapnya sebagai unsur yang mempengaruhi hasil pemilu hanya karena pelakunya telah diberi sanksi. Majelis hakim tidak berusaha memahami konstruksi sebuah kasus yang memberi dampak langsung maupun tidak langsung meski pelakunya telah dihukum. Sederhananya, ketika ada pejabat mengajak anak buahnya memilih paslon tertentu, lalu dilaporkan dan diproses, serta terbukti sehingga dijatuhi sanksi, apakah ajakan untuk memilih paslon tertentu tersebut lantas gugur? Untuk membuktikannya sangat mudah. Apakah paslon yang di-endorse menang di wilayah tersebut? Jika menang, maka hal itu membuktikan masih adanya pengaruh meski pelakunya mendapat sanksi. Terlebih, dalam beberapa kasus, sanksi yang diberikan sangat ringan, yakni hanya berupa teguran. Terlepas dari itu, putusan MK telah menguatkan penetapan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Setelah ini tidak ada upaya hukum lain karena putusan MK bersifat final dan mengikat. Kita pun mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran yang kini statusnya sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hingga pelantikan tanggal 20 Oktober mendatang. Namun demikian, tidak ada salahnya kita mencoba memahami kembali konstruksi putusan MK dikaitkan dengan integritas dan kemungkinan adanya intervensi oleh kekuasaan. Sebab sepanjang sejarah, baru kali ini ada dissenting opinion atau pendapat berbeda dalam putusan perkara hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Tidak tanggung-tanggung, ada 3 hakim yang menyatakan perbedaan pendapat dengan yang diputuskan oleh MK, yakni Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. Menariknya lagi, ketiganya berlatar belakang akademisi, bergelar profesor, dan cukup senior dibanding hakim lainnya. Dalam dissenting opinionnya, Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arief Hidayat menyebut ada sejumlah dalil yang dimohonkan tim hukum paslon 01 yang dapat diterima, terutama yang terkait penyalahgunaan bantuan sosial dan ketidaknetralan ASN serta penjabat kepala daerah. Bahkan Hakim Arief Hidayat menyebut seluruh dalil pemohon harus dikabulkan. Ketiganya juga menyebut harus dilakukan pemungutan suara ulang di sejumlah daerah, yakni Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Dengan adanya dissenting opinion oleh 3 hakim, maka komposisi hakim yang memutus permohonan PHPU menjadi 3:5, yakni 3 menerima dan 5 menolak permohonan PHPU. Nah, disinilah kita menangkap adanya kejanggalan. Seperti kita ketahui, basis gugatan PHPU, baik yang diajukan Anies Muhaimin maupun Ganjar Pranowo Mahfud MD,
adalah adanya putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang meloloskan Gibran sebagai cawapres. Putusan tersebut diketok oleh Ketua MK Anwar Usman. Saat memutus perkara nomor 90, Soehartoyo yang saat itu berstatus hakim anggota, termasuk yang menyatakan dissenting opinion alias menolak bersama Wahiduddin Adam, Saldi Isra, dan Arif Hidayat. Sementara Eni Nurbaningsih dan Daniel Yusmik menyatakan concurring opinion atau alasan berbeda. Hanya Hakim Manahan MP Sitompul dan M. Guntur Hamzah yang sependapat dengan Anwar Usman saat memutus perkara nomor 90. Karena dianggap bermasalah, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK yang diketuai Jimli Asidiki memberhentikan Anwar Usman dari posisi Ketua MK dan kemudian digantikan oleh Soehartoyo. Adik ipar Presiden Joko Widodo itu juga telah dilarang ikut mengadili sengketa PHPU Pilpres 2024 karena ada hubungan keluarga dengan pihak yang berperkara yakni Gibran. Pertanyaan kita, mengapa Soehartoyo tidak konsisten dengan dissenting opinion-nya saat memutus perkara nomor 90? Benar, perkara nomor 90 dan PHPU Pilpres adalah dua hal berbeda. Tetapi ingat, masalahnya berakar dari putusan nomor 90. Contohnya terkait politisasi bansos yang ditebar saat kampanye di mana Presiden Joko Widodo terlibat secara langsung bagi-bagi bansos. Belum pernah ada sejarahnya Jokowi yang dikenal suka belusukan datang ke suatu daerah sampai 16 kali dalam kurun waktu 2 bulan. Artinya kunjungannya ke Jawa Tengah sambil bagi-bagi bansos secara akal sehat dapat dipahami sebagai upaya menaikkan elektoral Gibran karena beberapa menterinya seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan personifikasi bansos sebagai bantuan pribadi Presiden. Kita menganggap ucapan Rocky Gerung yang menduga Hakim Soehartoyo berubah sikap setelah diperlihatkan seprindik dalam sebuah kasus sebagai guyonan. Tetapi adanya dugaan perubahan sikap Hakim Soehartoyo tidak dapat dianggap sebagai kebetulan jika disandingkan dengan dissenting opinion-nya dalam perkara nomor 90. Terlebih posisi Soehartoyo sebagai Ketua Majelis Hakim sangat strategis. Jika Soehartoyo bergabung dengan Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arif Hidayat, permohonan PHPU otomatis diterima. Dengan komposisi 4/4, maka sesuai aturan di MK, putusan menerima atau menolak ditentukan oleh posisi suara ketua sidang. Jadi mari kita tutup opini ini dengan pertanyaan retoris. Ada apa dengan Hakim Soehartoyo? Semoga kelak ada peristiwa yang dapat membuka tabir ini bersama tabir-tabir lain yang saat ini masih tertutup awan kekuasaan. Keadilan tanpa kekuatan adalah sia-sia, tetapi kekuatan tanpa keadilan adalah tirani. Demikian quote hari ini. Tetap semangat.